Sobat TikTok, serepetetetetet, Mimin comeback. Yang rindu kenangan, maksudnya kebersamaan. Hayu sini kita kumpul dulu. Yap, kita berkumpul sambil bikin tren viral yang satu ini. Maaf, musiknya sudah habis. Wajib. Dikerjain sama efek cie. Lagi seru-seru joget ya kan, padahal yang sabar ya bang. Sibuk dengan pekerjaan dan kesibukan sehari-hari, jangan lupa makan ya Sobat TikTok. Misalnya, makan jamur yang tumbuhnya di bawah salju seperti yang satu ini. Siapa nih yang suka banget makan enoki beef roll kalau lagi di restoran Jepang? Nah, daripada beli, mendingan kita bikin. Rasanya tuh gurih, manis, lembut, dan bertekstur. Pasti seenak itu, woy. Oke, pertama tinggal gulung aja enokinya di atas beef slice. Kita bikin buat sausnya. Nah, ini gampang banget. Paling penting terakhir kalian harus koreksi rasa. Sekarang masukin beefnya sampai sedikit berubah warna. Lanjut masukin saus. Masak sebentar sampai sausnya meresap dan udah jadi. Ini emang paling enak kalau dimakan pakai nasi panas. Terus atasnya dikasih biji wijen dan daun bawang. Segampang itu. Ya udah, kalian buruan bikin. Wah, ngiler banget. Bumbunya yang simple tapi rasanya yang nampol. Apalagi dipadukan sama nasi anget, makin mantul jiwa ini sih. BTW, enoki ini adalah jamur Jepang ya. Sambil menikmati makannya, kuy simak perbandingan beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia kali ini kuy. Perbandingan dialek daerah di Indonesia, cek. You ready? Let's go! Ayu, cantik. Ayu, gelis. Pasung, dagang, Bagus, gagah. Guanteng, aset. jaga, ganteng, Duit, kepeng. Duwe, acis. doi, sinumisik, Badok, makang. Mangan, neda. keman, kemangan, Bunda kenal mau resep. Parale dong supaya dapat bagus sayang. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu keren, serius, dan kebennya banyak. Bernuhun. makasih banyak. Oke. Terima kasih. Infonya bermanfaat banget ya Sobat TikTok. BTW ternyata ada beberapa kata yang hampir mirip kata dan penyebutannya ya untuk beberapa daerah tadi. Wah, keren abis. Sambil menikmati kebersamaan bareng pasangan, sekali-kali bisa nih isengin pasangannya yang lagi fokus dengan HP seperti abang ini. No. Jia. Emang enak diambil esnya, wek. Lagian fokus banget sama HP, sampai nggak sadar minumannya bocor. Indahnya masa muda. Kalau Sobat TikTok punya anak muda alias anak remaja, harus tahu nih mengenai keinginan anak remaja itu sendiri. Apaan tuh? Langsung simak aja kuy. 3 hal yang sering anak remaja rasakan dan berharap orang tuanya mengerti. Anak remaja itu ingin orang tua tahu kalau dia itu hanya manusia biasa, bukan remaja yang sempurna, yang masih bisa marah, sedih, kadang juga bisa gagal. Kedua, anak remaja itu ingin didukung dan diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya saat keinginannya tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Tahu nggak, paling penting anak remaja perempuan itu dapat support dari ayahnya kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Ketiga, anak remaja itu tidak selalu bisa menjelaskan apa yang dia pikirkan atau apa yang dia rasakan. Jadi saat anak remaja ada masalah, jangan paksa dia untuk cerita saat itu juga. Karena dia juga butuh waktu untuk menerima semua perasaannya, semua kekecewaannya, semua rasa marahnya. Dan menuntut mereka untuk bercerita saat ada masalah, itu sama dengan menambah beban mereka. Jadi kasih waktu juga dan kasih privasi ke anak, karena nggak setiap masalah itu orang tua harus ikut campur. Nah, boleh dicoba ya Sobat TikTok tips dari ibunya biar anaknya juga bisa berkembang dengan baik. Buat Sobat TikTok di rumah yang bingung mau menghabiskan waktunya dengan ngapain, bisa nih bikin mini bucket untuk hiasan meja atau hadiah temennya seperti ini. Cara membuat buket bunga palsu untuk pemula. Siapkan bunganya, ini aku pakai 3 paket bunga, potong-potong dan sambungkan dengan tusukan sate biar lebih panjang ya.
Nah, kalau sudah, tinggal tusukkan ke bagian foam yang sudah disambungkan dengan kardus agar lebih tinggi. Ini pertama-tama aku pakaiin dulu kertas tisu, lalu wrap dengan kertas selopen. Ini aku bagi dua dan bagi dua lagi jadi 4 bagian. Nah, sebelumnya pun aku pernah posting ya untuk tutorialnya. Kalau mau lebih jelas boleh cek di video sebelumnya. Oh iya, biasakan sebelum memasang kertas buket itu, kalian ukur dulu kertasnya, lalu lipat dan pasang seperti ini ya. Jangan langsung masang karena pasti akan membuat kertas kalian gampang kusut. Dan kunci yang berikutnya adalah sabar. Jadi kalian harus sabar untuk membungkus buket, jangan terlalu terburu-buru. Dan mood kalian pun harus bagus ya, biar buketnya pun jadi cantik. Oh iya, ini yang bolong-bolong namanya kain jala ya. Selamat mencoba. Wah, cakep itu hasilnya. Sobat TikTok jangan lupa dicoba ya bikinnya. Bisa nih buat kado temen atau pacar kesayangan juga. Kalau lagi bareng bestie, Sobat TikTok bisa nih mengisi perutnya sambil jalan-jalan ke tempat kulineran Korea yang enaknya nampol seperti ini. Ini adalah tempat makan Korean street food yang baru banget buka. Gue kasih lihat beberapa menunya ya. Yang pertama ada kimbap, ini banyak banget sih, ada yang tuna mayo, cheese, sapi, dan lain-lain. Yang kedua ada tteokbokki. Menurut gue di sini porsinya rata-rata bisa buat sharing, tapi kebetulan ini gue habis sendiri. Cuma menurut gue tteokbokkinya tuh agak kurang kental, jadi kayak sayang aja gitu. Lanjut lagi, udah pasti banget pesan odeng original. Ini harganya per tusuk ya, dan itu tuh lumayan tebel juga. Nih gue bisa gadoin 2-3 tusuk sendiri kayaknya. Lanjut pengen yang berkuah, gue pesan ramyun, gue pakein topping telur. Pilihan toppingnya banyak, cuman gue kayak takut kekenyangan, jadi ya udahlah segitu aja cukup. Nah, untuk cemilannya sebenarnya di menunya tuh lengkap banget, Pol. Tapi pas gue kesana tuh banyak yang belum ready. Belum ready asin belum dijual gitu loh, bukan yang stoknya lagi habis. Nah, kalau yang ini sih pesanan teman-teman gue, jadi gue nggak tahu rasanya kayak gimana karena gue nggak cobain. Seating areanya juga cukup banyak, cuman karena emang lagi hype, jadi tuh kemarin ada waiting list gitu. Banyak ketemu orang Korea asli juga sih yang lagi makan di sini. Wah, gila sih mantul. Selain itu, vibes-nya udah kayak lagi makan di street food Korea gitu. Oh, gemes banget nih. Tinggal opa Koreanya aja nih yang kurang. Hehe. Tapi tenang, cinta kepadamu gak pernah berkurang ke al. Oh iya Sobat TikTok, ada yang gak kalah menggemaskan loh. Misalnya aksi si ucing gemoy yang satu ini, check it out. Encer mau beli? Tapi lah. Abangnya di situ. Nggak usah. Apa? Kan lagi flu sayang. Lagi flu. John juga nggak boleh, baru sembuh ya. Iya, ntar kalau udah enakan baru kita beli es krim ya. Lucu sekali sih kau Bumpus. BTW sepertinya si Mbaknya suka kucing nih. Soalnya ada beberapa jenis kucing di rumahnya tuh, iya kan? Macul ladang nanam kacang. Ucul kali dan si ucing. Hari kita memang sudah menyenangkan. Akan lebih menyenangkan lagi kalau kita bisa berlibur ke surga dunia yang ada di Sukabumi 1 ini. Duduk santuy sambil ngupi bareng pasangan, menikmati pemandangan air terjun yang luar biasa. Iri nggak? Iri nggak? Ya irilah, masa enggak? Apalagi suasana air terjun yang adem dipadukan sama panasnya kopi yang mantap jiwa sekali. Rebung bambu. Rebung bambu terasa gurih dan renyah kalau paham masaknya. Yang ini gatal, mesti hati-hati kalau ngupas. Peloncotin, ambil tangannya sampai berbentuk seperti ini. Dan ini lalu kapur sirih cemplungin ke air lalu diaduk-aduk. Coel-coel lalu rendam beberapa menit. Lanjut rebung dibilas lalu direbus. Mateng, garam, kunyit, jahe, bawang putih, kemiri, kepruk-kepruk. Dan tomat, bawang merah, cabai diiris-iris. Lanjut cabai, bawang, tomat ditumis. Bumbu pun ditumis. Rebung dicemplungin lalu kongsrang-kangsreng, mateng. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak banget itu loh pastinya. BTW selain bisa dimasak seperti ini, bambu muda alias rebung ini bisa dijadikan sebagian isian dari lumpia loh. Kalau lagi bareng istri tercinta, apapun bakal dilakuin demi bikin istri bahagia. Tapi suka bingung juga nih kalau tingkah istrinya begini. Pak, nanti gak usah ke kantor Deki ya. Cuma pengen di post, terus Papa fotoin Bun kayak gini. Terus masukin story, tulis istriku tercinta gitu ya. It's my dream. Few moments later.
Jia, serba salah tuh si bapak. Wek. Bener sih posting istrinya, tapi yang Mbok Yo cari yang cakepan gitu loh. Jangan foto komuk alias fotonya kurang bagus yang dipost. Kalau lagi nggak mood, sobat TikTok bisa nih mengembalikan moodnya dengan ngeplating pie supaya keren seperti di restoran begini. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira akan ada kendala, kukira ini Wah, keren ya hasilnya. BTW ini namanya teknik plating atau menyusun makanan. Nah, kalau hasil pie-nya ini difoto terus dimasukin ke sosial media, pasti makin cakep dan kece abis kayak sobat TikTok ya kan? Bereksplorasi dengan hobi dan kesenangan itu baik untuk kita loh. Tapi kalau mau senang-senang jangan lupa buat ajakin serta ajarin anaknya buat menikmati hari. Misalnya main bareng kelelawar seperti ini nih. Ambil pertengahan buku tulis, bisa juga pakai origami ya. Lipat kedua sisi ke bagian tengahnya sesuai dengan video. Kalau sudah lipat ke belakang, lipat membentuk segitiga sesuai dengan video, lakukan untuk sisi lainnya. Jika sudah, lipat bagian lain dari segitiganya sesuai dengan video. Lakukan untuk kedua sisinya. Nah, lanjut buka lipatan awal, kemudian lipat lagi bagian yang berbentuk segitiga di tengah, lipat sedikit ujung yang ditunjuk, sisi satunya juga jangan lupa dilipat. Segitiganya dibuka, kemudian lipat ke bagian dalam, kemudian bagian sayapnya dilipat lagi sesuai dengan video. Dan sudah jadi deh. Wah, ternyata mainnya sama pesawat kelelawar kertas ya sobat TikTok, bukan kelelawar beneran. Meski begitu, pasti seru pakai banget ini mah, ya kan? Sambil menikmati keseruannya bareng keluarga, kita simak info penting buat yang punya dede bayi kuy. Ini info mengenai bayi yang diberi kopi saat step itu loh. Bener nggak ya? Biar nggak makin kepo, hayu langsung meluncur. Mitos atau fakta, bayi dikasih kopi hitam biar nggak step, biar nggak kejang? Ayo, siapa yang pernah dengar ini? Atau malah ada yang pernah ngelakuin? Kita bongkar nih, sebenarnya mitos atau fakta sih? Nah, jawabannya apa? Mitos. Pemberian kopi pada bayi tidak dapat mencegah kejang, apalagi mengobati kejang. Malah kafein pada bayi itu justru dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada bayi. Contohnya apa? Anaknya jadi diare, anaknya jadi muntah-muntah, bahkan bisa membuat gangguan penyerapan zat besi, jadi anemia lah. Cara mencegah kejang pada bayi yang benar adalah dengan menurunkan suhu tubuh bayi waktu demam, dengan menggunakan buat penurun panas, lalu juga dikompres, dilipat ketiak, lipat paha, ya, yang hangat. Nah, rajin-rajin juga cek suhu tubuh kalau demam. Waspada kalau di atas 38, apalagi kalau sampai di atas 40 derajat Celcius. Oke, jadi bayi belum boleh diajakin ngopi ya, Pak, Bu. Sabar aja, nanti aja kalau udah gede, baru deh ngajakin ngopi bareng, ya kan? Wah, bahaya ya kalau dikasih kopi. Jadi makin tahu dan makin paham nih apa yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh bayi. 2-3 kucing gembul, informasinya mantap betul. Kalau si kecilnya sudah tumbuh dan berkembang dengan baik, bisa nih kalau nanti anaknya doyan gambar, diajarin gambar zombie lucu seperti ini. Tips gambar Plant vs Zombie karakter bunga matahari. Pertama, bikin oval. Bikin bentuk daun seperti ini yang banyak sampai mengitari oval tadi. Bikin 2 oval untuk membuat mata, terus kita warnain. Kasih senyuman manis dan 2 lengkung. Bikin 2 lengkung, daun, burung legendaris, lengkung, lalu kita sambung. Kasih garis-garis, and jadi deh. Si kecil pasti suka pakai banget nih kalau diajarin gambar begini. Apalagi hasil gambarannya yang kece dan mantul. Pasti bahagia pakai banget. Berbagi kebahagiaan dengan keluarga itu gampang banget loh sobat TikTok. Misalnya aja dengan ajakin kulineran telur muda alias uritan. Hah, gimana tuh? Langsung aja kuy, mari kita.
Soto apa yang paling enak? Ya kalau aku paling suka tuh soto ayam Lamongan. Ini aku mampir ke soto langgananku. Setengah hari aja mereka tuh bisa jual 45 ekor ayam plus kuahnya itu 2 panci gede banget. Biasanya pesennya super komplit, ada jeroan, kulit, telur muda, uritan, tapi tanpa brutu ya. Nah kuahnya ini yang top, kuning bening tapi ngaldu, pokoknya seger pol. Terus wajib ditambah jeruk nipis, poya sama sambel. Cicip dulu kuahnya. Pas rasanya. Ini kalau musim hujan-hujan sih udah menu wajib. Di rumahku tuh seminggu sekali pasti pesen, soalnya Inces tuh doyan banget. Harganya tuh murah, cuman mulai 17.000 dapat seporsi. Kalian pecinta soto ayam wajib deh cobain langgananku ini. Wah, menggugah selera banget ya Kak. Nah, telur muda atau uritan ini adalah telur yang belum jadi atau gagal berkembang. Sudahlah, nikmatnya menusuk hingga tulang rusuk. Seperti kebahagiaan para pecinta kucing yang suka dandanin kucingnya dengan gaya manusia seperti ini. Pertama adalah pakaian kucing ketika berangkat sekolah. Wah, lucu banget ya, pakaiannya benar-benar lengkap, siap untuk upacara nih. Wah, lucu banget, kucing ini mau pergi beribadah. Kalau yang ini kucingnya mau jadi dokter kali ya, mau pergi vaksin. Kucing pun juga bisa jadi pahlawan loh, seperti kucing Thor ini. Pakaian daerah pun juga bisa, lucu banget ya. Oh, gemoy sekali. Pantas aja majikannya doyan dandanin begitu. Ya orang anak bulunya jadi menggemaskan banget ya enggak? Saat setiap bagian tubuh Tak siap kasih tuh, mau minta restu, biar jadi madu. Mau minta restu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di TikTok Wow. Dadah, bye-bye.